Nelo Amalia. This semester has been a turning point for me, not because everything suddenly became easy, but because I finally learned how to understand myself, how to value my growth, and how to show up in the world with intention. So, in my personal development and personal branding class, I explore things like self-awareness, mindset, digital identity, strength, weakness, and the story I want to communicate through my life. And today, I want to share that journey with you, not someone who has everything figured out, but as someone who is brave enough to start. The things I learned in this class didn't stay in this classroom. I applied them in my daily life, in my part-time work, in the way I study, in the way I show up online, and even in the way I see myself now. And that's why this video matters to me. Waktu semester ini dimulai, rasanya aku hidup dalam mode survival. Aku sebagai seorang mahasiswi baru yang mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu, aku juga harus bergelut dengan keterbatasanku mengenai masalah finansial. Karena ya memang kemarin belum rezekiku untuk mendapatkan beasiswa KIP. Dan memang keputusanku untuk kuliah adalah salah satu keputusan nekat yang aku buat. Karena kuliah adalah salah satu mimpi terbesarku. Dulu, waktu aku SMA, aku sekolah sembari jualan jajanan, ngajar, bantu keluarga, nyiapin diri buat tes UTBK, dan semua itu bareng jadi satu waktu. Dan di tengah semua itu, aku sempat lupa melihat diriku sendiri secara jernih. Lalu, lewat rangkaian kegiatan self-discovery yang aku coba di semester ini, mulai dari tes MBTI, asesmen nilai pribadi, analisis SWOT, dan refleksi, aku pelan-pelan sadar bahwa ada banyak hal tentang diriku yang dulu gak pernah aku anggap penting, dan aku baru sadar bahwa ternyata aku memandang dan menghargai pertumbuhan lebih penting daripada kesempurnaan. Makanya aku butuh yang namanya stabilitas. Aku butuh yang namanya kejelasan arah dan rasa berguna untuk orang-orang di sekitarku. Itu akan membawa sumber energi untukku. Aku juga baru sadar kalau kesabaran, empati, disiplin, dan kemampuan untuk menyederhanakan hal yang rumit itu sebenarnya adalah sebuah power. Itu sebenarnya adalah sebuah kekuatan. Bukan cuman kebiasaan random yang aku punya. Waktu aku ngajar, aku sadar kalau metode yang aku pakai menggunakan komunikasi yang cenderung tenang. 3 tahun aku jualan, ngajarin aku soal tanggung jawab, time management, dan konsistensi. Dan perjalanan daftar kuliah ditolak, bingung, gak jelas arahnya mau kemana, itu sebenarnya ngasih aku bukti kalau aku ternyata jauh lebih tangguh dari yang diriku sendiri bayangkan. Dan ada satu momen yang bikin aku sadar tentang diriku sendiri. Selama ini, aku bukan cuman kurang potensi. Selama ini aku bukan kekurangan potensi. Aku cuman kekurangan kejelasan aja. Aku kurang kejelasan aja mengenai arah mana yang harus aku lewati, jalan mana yang harus aku lalui. Karena pada dasarnya untuk menemukan semua itu, untuk menemukan kejelasan adalah dari mengenal diri sendiri, bukan dengan mencoba mencapai semuanya sekaligus. Nah, di semester ini aku fokus membangun skill yang bisa ngebantu aku lebih dekat dengan versi diri yang aku inginkan. Pertama, komunikasi. Aku belajar ngomong dengan lebih jelas, terutama waktu ngajar. Aku
aku juga belajar bagaimana mendengar dengan penuh perhatian dan bagaimana membimbing tanpa bikin orang merasa kewalahan. Yang kedua, storytelling. Yang ketiga, time management. Yang keempat, problem solving. Jadi waktu aku di jenjang SMA, aku mencari peluang untuk bisa melanjutkan sekolah, yaitu dengan jualan dan ngajar. Nah, hal yang sama aku rasain ketika aku kuliah saat ini, yaitu aku menemukan solving dengan mencoba melamar di beberapa pekerjaan yang pada akhirnya alhamdulillah aku sudah diterima di 2 tempat. Lalu yang kelima yaitu percaya diri. Aku adalah seseorang yang tumbuh dengan rasa kurang percaya diri. Namun seiring berjalannya waktu, aku sadar dan aku belajar bahwa percaya dengan diri sendiri adalah hal yang paling penting karena pada dasarnya dan pada akhirnya aku hanya bisa percaya dengan diriku sendiri dan aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri serta Tuhan karena semua orang yang memiliki skill yang mereka dapatin sekarang itu bukan suatu proses yang mudah pastinya. Mereka pasti membangun dengan penuh konsistensi, mereka membangun dengan rutinitas yang memang mereka bangun. Dan dari sini aku juga belajar bahwa aku ingin mulai membangun konsistensi itu supaya aku bisa lebih menumbuhkan kepercayaan diriku, percaya dengan diriku sendiri supaya aku bisa terus berkembang menjadi seseorang yang aku inginkan. Aku memposisikan diriku sebagai seseorang yang menggabungkan empati, disiplin, dan tahan banting. Yang pertama grounded, yang kedua compassionate, dan yang ketiga reliable. Jadi 3 kata ini ngewakilin yang aku inginkan ketika orang berinteraksi dengan diriku, yaitu rasa aman, dipahami, dan didukung. Aku adalah seseorang yang selalu memaknai hal yang kecil, yang membuat aku selalu bersyukur, dan aku orangnya pantang menyerah. Dan motivasi terbesarku sejauh ini adalah aku ingin menjadi wadah bagi mereka yang merasa tidak bisa terbuka terhadap dunia luar, mereka yang merasa sendiri. Aku ingin bisa menjadi teman mereka dan bisa membantu mereka keluar dari zona yang mungkin membuat mereka terjebak. Platform digital yang aku pakai yaitu YouTube dan TikTok. Lalu untuk strategi, jadi aku suka journaling. Jadi untuk mungkin aku membuat jadwal khusus untuk membuat konten, misalnya 1 minggu targetku 1 video kayak gitu. Dan ya, aku dengan journaling sehingga itu menjadi salah satu strategi terbaik yang aku lakukan. Ada masa dimana aku merasa kayak berhenti di satu titik, pengen maju, tapi bingung mulai dari mana. Aku lagi megang banyak hal sekaligus, jual jajan, ngajar, belajar, dan berharap masa depanku terbuka walaupun kelihatannya jauh banget. Ada hari-hari dimana aku nanya ke diri sendiri, sebenarnya aku udah cukup belum ya? Arah hidupku ini mau dibawa kemana? Sampai akhirnya titik baliknya datang dari hal yang sederhana. Kamarku berantakan setelah beberapa hari capek banget. Aku overwhelmed, stres, dan capek hidup di ruang yang gak nyaman. Akhirnya, aku putusin buat beresin semuanya. Bukan cuma beresin, tapi juga ngereset total. Hari itu aku kerja part-time seperti biasa, yaitu bersih-bersih kos. Dan momen itu membuat otakku juga ikut bersih. Rasanya kayak aku bilang sama diri sendiri, kalau pengen hidup yang lebih baik, siapin dulu ruang yang layak buat itu. Momen itu simbolis banget. Setelah itu, semuanya pelan-pelan berubah. Belajar jadi lebih konsisten, ngatur waktu jadi makin rapi. Sekarang, aku lagi bangun brand, masa depan, dan versi diriku yang dulu cuma berani aku impikan. Dan semoga setelah ini, aku gak tersesat kembali ya. Jadi semester ini ngajarin aku bahwa ternyata progres itu nggak harus sesuatu yang besar. Kadang dari langkah kecil yang kita ambil hari ini itu akan menjadi sebuah progres yang besar di kemudian hari. Dan dalam 6 bulan sampai 12 bulan ke depan, aku ingin memperbaiki skill bahasa Inggrisku, aku ingin belajar membuat konten, terutama editing video. Terus juga aku ingin menambah portofolioku untuk karir ke depannya. Aku ingin menjadi seseorang yang lebih disiplin dan menjadi perempuan yang aku inginkan. Lalu pesan untuk diriku sendiri, semoga kamu terus percaya dan mau merealisasikan mimpi-mimpimu itu walau dengan tantangan yang mungkin akan datang ke depannya. Dan buat kalian yang lagi belajar dari nol, yang lagi bingung, yang lagi nyari arah, aku harap kalian ingat satu hal ini, bahwa perubahan itu gak selamanya kelihatan besar. Kadang bentuknya cuma 1 langkah kecil yang kita ambil hari ini, 1% lebih baik daripada kemarin. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa like dan see you next time. Dadah!